Kalau kita summary-kan kompleksitas pengadaan ASN kita, ada banyak hal yang perlu kita pertimbangkan secara holistik. Kita nggak bisa hanya bicara kualitas saja, kita nggak hanya bicara jumlah saja, kita juga perlu mempertimbangkan sebaran guru yang dibutuhkan di daerah-daerah tertinggal. Dan kita perlu juga mengconsider segera menyelesaikan masalah honorer karena deadline dari PP 49 itu memberikan waktu sampai dengan November 2023 penyelesaian tenaga honorer. Jadi Permenpan 20 2022 ini terkait dengan rekrutmen PPPK JF Guru ini mempertimbangkan bagaimana kita bisa memenuhi jumlah guru dengan kualitas yang lebih baik, dengan sebaran yang lebih baik, dan dengan memberikan kesempatan yang lebih baik kepada tenaga honorer yang sudah bekerja lebih dari 3 tahun di sekolahnya. Ya, karena itu perlu ada breakthrough yang kita lakukan. Dan breakthrough yang kita lakukan ini antara lain kita tuangkan dalam kebijakan umum. Awalnya kebijakan umum pengadaan ASN 2022 yang sudah disampaikan melalui surat edaran Menpan RB. Pertama, kita nggak tahu sebetulnya jumlah pasti kebutuhan ASN ini ke depan seperti apa. Karena digitalisasi, SPBE, dan lain-lain, dan tenaga pelaksana kita yang jumlahnya porsinya 38% tadi. Karena itu 2022 ini kita fokus dulu merekrut PPPK sambil kita data ulang kebutuhan PNS kita akan seperti apa ke depannya. Dan PPPK pun fokus kita yang utama adalah pelayanan dasar, yakni guru dan tenaga kesehatan. Jadi memang arah kebijakan umum pengadaan ASN kita 2022 ini kita persempit dulu, kita fokus PPPK karena PNS kita sedang kita kaji betul kebutuhan ke depannya seperti apa. Jangan sampai kita rekrut berlebihan pada saat digitalisasi SPBE diterapkan, kemudian kita kelebihan orang dan kemudian kita terpaksa harus melakukan PHK. Tentu itu tidak ingin kita harapkan begitu. Nah, kemudian kebijakan juga harus lebih berpihak kepada THK 2 yang memang sudah dimandatkan sejak lama untuk diselesaikan. Jadi ini fokus kita dan karena itu kita ingin kawan-kawan Pemda berani mengusulkan formasi khususnya guru dan tenaga kesehatan sesuai dengan kebutuhan yang direkomendasikan oleh Kemendikbudristek dan nanti oleh Kemenkes untuk tenaga kesehatannya, dan kami tentu juga ingin memastikan dukungan dari Kementerian Keuangan terkait dengan anggarannya. Jadi anggaran nanti kita yang akan usulkan, kita akan perjuangkan, tapi kawan-kawan fokus dulu ke pemenuhan kebutuhannya. Karena guru adalah pelayanan dasar dan kita masih butuh untuk meningkatkan SDM kita menuju Indonesia maju seperti yang dicita-citakan. Nah, karena itu mekanisme baru rekrutmen PPPK guru tahun ini, formasi tetap diusulkan oleh Pemda tetapi berdasarkan rekomendasi dari Kemdikbudristek karena helikopter view-nya ada di Kemdikbud. Nanti Pak Iwan akan cerita kebutuhannya seperti apa. Kemudian berdasarkan itu kami akan berkonsultasi dengan Kementerian Keuangan untuk menetapkan kebutuhannya. Dan begitu kebutuhannya ditetapkan, kita akan melakukan seleksi tidak seperti kemarin, tetapi berdasarkan prioritas. Dan prioritas pertama tentu saja yang sudah lulus ambang batas tahun lalu tetapi kalah bersaing ya untuk mendapatkan formasi, tahun ini akan kita berikan kesempatan pertama untuk mendapatkan formasi. Kemudian berikutnya adalah THK 2, akan kita berikan juga kesempatan untuk mendapatkan prioritas terlebih dahulu, sehingga dengan demikian Peraturan Menteri Pan-RB 20 tahun 2022 ini secara garis besar memberikan kesempatan ya. Kalau dulu kesempatannya diberikan kepada THK 2, non ASN dan lain-lain, tetapi proses seleksinya itu tidak berdasarkan prioritas yang bisa mengafirmasi lebih banyak kawan-kawan THK 2. Jadi tahun ini yang tahun lalu sudah lulus ambang batas itu kita berikan prioritas untuk mendapatkan formasi. Kemudian THK 2 kita berikan prioritas untuk mendapatkan formasi. Kemudian guru non ASN yang terdaftar di Dapoldik Recording in progress. bekerja
minimal 3 tahun kita berikan prioritas. Baru kemudian kita buka untuk pelamar umum, diawali oleh lulusan PPG yang juga Pak Iwan nanti punya rencana untuk memperbaiki kualitasnya dari waktu ke waktu, dan kemudian baru pelamar terdaftar. Nah, saya kira ini arahnya. Pertama, kita ingin bukan hanya memenuhi kuantitas yang memang shortage saat ini, kita ingin kualitasnya juga tidak secara nasional turun karena passing grade-nya kita turunkan secara nasional, tetapi kita coba memilah-milah yang prioritas untuk diangkat karena memang sudah bekerja, sudah lulus passing grade dan lain-lain. Ini kita berikan afirmasi untuk mendapatkan formasi terlebih dahulu. Dan kemudian untuk pelamar umum, ya passing grade-nya nggak usah diturunin, ya kalau perlu kita naikin agar kualitas guru kita bisa lebih baik. Saya kira itu sedikit pengantar saya, nanti detailnya akan diceritakan oleh Pak Aba dan Pak Iwan, dan nanti kita tentu akan juga mendapat dukungan dari Kemdagri dan Kemenku untuk memberikan confidence kepada teman-teman di daerah dalam mengusulkan formasi agar kita betul-betul bisa menyelesaikan tadi kuantitas guru kita yang memang kurang, kualitasnya perlu kita perbaiki, sebarannya di daerah-daerah 3T khususnya itu perlu kita perhatikan, dan kalau bisa ini juga membantu menyelesaikan masalah honorer yang sudah cukup lama berlarut-larut, yang deadline-nya ditetapkan by regulation sampai dengan November 2023. Saya kira itu sebagai pengantar saya. Terima kasih. Mohon maaf jika ada yang keliru dan jika ada hal-hal yang kurang pada tempatnya. Selamat berdiskusi. Mudah-mudahan nanti Pak Aba juga akan menyiapkan help desk sehingga kawan-kawan bisa bertanya setiap saat terkait dengan masalah-masalah rekrutmen 2022 ini. Terima kasih, saya kembalikan. Billahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Alex Denny, Deputi SDM Aparatur Kementerian PAN-RB. Terima kasih untuk pembukaan yang komprehensif tersebut ya Pak ya. Baik, kalau boleh kami highlight. Jadi Bapak Ibu hadirin sekalian, kami memahami bahwa Bapak Ibu sangat menantikan momen ini karena pastinya banyak hal yang tadi seperti dijelaskan oleh Pak Alex menjadi pertanyaan Bapak Ibu. Karena kami coba cek tadi di chat YouTube, memang banyak sekali teman-teman dari Flores, dari Riau, banyak sekali menanyakan hal-hal teknis yang sedikit tadi sudah disampaikan oleh Pak Denny. Jadi memang arah pengadaan kebijakan, arah pengadaan nasional untuk tahun 2022 kita akan fokuskan untuk pengadaan P3K, dan memang salah satunya di sektor pelayanan dasar yaitu untuk pengadaan tenaga guru. Maka